mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi saya mengindikasikan bahwa potensi untuk terjadi gempa yang cukup besar, mungkin di atas 5. Kok di atas 5 ya mungkin sudah biasa kalau di atas 5. Ya sekarang di atas 6 lah. Kalau di atas 7 saya nggak berani. Mudah-mudahan enggak lah, karena kasihan ya. Tapi kalau ini ya udah saya katakan aja di atas 6 skala Richter. Ini sepertinya kita itu sedang mendekati ke arah sana. Entah terjadinya di mana, tetapi menurut penglihatan saya, apa yang bisa saya rasakan dari ilmu titen dan lain-lain, itu ya mungkin lebih condong terjadi di wilayah barat dari Yogyakarta. Jadi arahnya itu ke barat. Baratnya Jogja itu mana? Ya luas. Maka apa yang disampaikan oleh para leluhur sejak 3 tahun yang lalu bahwa mulai tahun 2024-2025 itu merupakan dimulainya zaman anyar. Ya, jadi kalau istilah Jawa itu menjadi simpel. Kalau panas mau gempa bumi, akan terjadi gempa bumi, itu panasnya kemeranyas. Kalau panas menjadi penanda aktivitas vulkanik gunung api, rasanya itu panas semromong. Dan kalau panas mau hujan itu panasnya panas ngelekep. Kemeranyas, semromong, ngelekep. Udah selesai. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan, bagi Anda yang merasa wong kutro, yang kadang sok memandang miring istilah-istilah desa seperti ini, ya Anda akan kesulitan sendiri. Karena harus menjelaskan kemeranyas itu apa sampai 1 lembar halaman baru bisa terdefinisikan. Semromong itu apa? Ya 2 lembar. Ngelekep itu kayak apa? Ya sampai 2 lembar. Tapi kalau bagi istilah Jawa yang dipahami oleh orang Jawa kan simpel. Oh, ini panasnya kemeranyas, hati-hati. Karena potensi gempa bumi cukup besar kemungkinan terjadi. Siklus yang bisa dibaca dalam tradisi Jawa atau dalam spiritual Jawa, di mana saat ini di Nusantara sedang memasuki zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo ini adalah zaman bahagia, sebut saja begitu. Tapi sebelum memasuki zaman bahagia, tentu ada proses penyaringan, ada proses purifikasi atau pembersihan alam, pembersihan diri, pembersihan jagat alit maupun pembersihan jagat agung. Maka prosesnya ini benar-benar akan membuat terkesima. Karena apa? Gejolak itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi gejolak juga terjadi dalam fenomena alam. Seperti saat ini sedang kita saksikan bersama, adanya bencana alam, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dan yang barusan terjadi seperti gempa-gempa besar di Myanmar, di Bangkok, kemudian disusul di daerah Vanuatu atau sebelah timurnya Papua New Guinea, kemudian sehari setelahnya merembet ke barat terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, itu sampai 2 kali gempa 6,2. Ini juga dari fenomena alam ini mengindikasikan ada semacam kejadian, ada semacam gerak-gerik alam yang sulit untuk dijelaskan. Tetapi dengan kacamata spiritual Jawa, gerak-gerik alam semesta ini setidaknya bisa diidentifikasi. Apalagi kalau kita dibantu oleh para leluhur untuk melakukan identifikasi gerak-gerik alam semesta itu. Bagi saya pribadi, saya melihat ada potensi-potensi gejolak alam atau fenomena alam yang sangat besar potensinya itu akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Kalau kita melihat hawa panas yang saat ini terjadi, memang ada 2 hawa panas, yaitu hawa panas pertanda sebagai adanya induksi tektonik, itu menandakan bahwa ada energi tektonik yang belum rilis. Artinya kalau sudah rilis, itu ya terjadi gempa bumi. Maka kalau energi ini belum rilis, artinya ya gempa itu masih tertahan dan bisa terjadi kapan saja. Ya pemirsa, inilah pentingnya apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Pemanan untuk kita perbarui di tahun ini, karena kita memang akan memasuki situasi kondisi yang luar biasa. Dinamika politik global, dinamika ekonomi global itu sungguh luar biasa. Tidak hanya perubahan geopolitik, tapi juga sekarang sudah mulai terjadi perang dagang yang ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi, bisa menjadi perang senjata. Tidak hanya perang dagang atau perang tarif atau perang ekonomi ya. Dan
gejolak ini sungguh terjadi dinamika yang luar biasa sekali. Bagaimana memang ini cukup sulit diprediksi dari kacamata ekonomi karena perubahan apapun bisa terjadi setiap saat. Belum lagi perubahan kekuatan politik. Ini benar-benar terjadi dinamika yang luar biasa, baik ini di Timur Tengah, di Amerika, di Eropa maupun di Asia. Ini luar biasa. Maka kalau kita tidak melakukan apapun untuk self defense atau untuk pola-pola untuk bertahan, ya saya kira ini cukup riskan ya. Maka apa yang disampaikan oleh para leluhur sejak 3 tahun yang lalu bahwa mulai tahun 2024-2025 itu merupakan dimulainya zaman anyar ya. Dan kita bisa melihat saat ini memang sedang bergulir proses menuju zaman anyar atau New World Order atau zaman baru. Jadi kalau kita mengevaluasi, ternyata apa yang disampaikan oleh leluhur itu semuanya punya akurasi yang luar biasa. Boleh dikatakan 99% akurasinya tepat apa yang disampaikan oleh para leluhur sejak 3 tahun yang lalu. Baik itu mengenai situasi kondisi perekonomian, politik, maupun yang lebih global lagi, yang lebih fundamental lagi, yaitu dimulainya zaman baru. Dan zaman baru ini tentu saja kalau kita menggunakan analisa dari siklus yang bisa dibaca dalam tradisi Jawa atau dalam spiritual Jawa, di mana saat ini di Nusantara sedang memasuki zaman Kolosubo. Zaman Kolosubo ini adalah zaman bahagia, sebut saja begitu. Tapi sebelum memasuki zaman bahagia, tentu ada proses penyaringan, ada proses purifikasi atau pembersihan alam, pembersihan diri, pembersihan jagat alit maupun pembersihan jagat agung. Maka prosesnya ini benar-benar akan membuat terkesima. Karena apa? Gejolak itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi gejolak juga terjadi dalam fenomena alam. Seperti saat ini sedang kita saksikan bersama, adanya bencana alam, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dan yang barusan terjadi seperti gempa-gempa besar di Myanmar, di Bangkok, kemudian disusul di daerah Vanuatu atau sebelah timurnya Papua New Guinea, kemudian sehari setelahnya merembet ke barat terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, itu sampai 2 kali gempa 6,2. Ini juga dari fenomena alam ini mengindikasikan ada semacam kejadian, ada semacam gerak-gerik alam yang sulit untuk dijelaskan. Tetapi dengan kacamata spiritual Jawa, gerak-gerik alam semesta ini setidaknya bisa diidentifikasi. Apalagi kalau kita dibantu oleh para leluhur untuk melakukan identifikasi gerak-gerik alam semesta itu. Bagi saya pribadi, saya melihat ada potensi-potensi gejolak alam atau fenomena alam yang sangat besar potensinya itu akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Kalau kita melihat hawa panas yang saat ini terjadi, memang ada 2 hawa panas, yaitu hawa panas pertanda sebagai adanya induksi tektonik, itu menandakan bahwa ada energi tektonik yang belum rilis. Artinya kalau sudah rilis, itu ya terjadi gempa bumi. Maka kalau energi ini belum rilis, artinya ya gempa itu masih tertahan dan bisa terjadi kapan saja. Tetapi ketika kita merasakan hawa panas sebagai pertanda akan terjadi gempa, yaitu seperti di kulit perih, gatel, seperti kena debu gabah atau air cabai, nah itu sebagai salah satu ciri khas yang paling menonjol ketika akan terjadi gempa bumi. Sudah gitu kita merasakan hawa yang begitu kering juga, dan kita seringkali melihat angkasa atau langit itu kondisinya minim awan. Walaupun ini masih musim penghujan dan belum masuk ke musim kemarau, tapi seringkali kita melihat ada kondisi di langit itu tiba-tiba awan itu menyingkir, langitnya kelihatan biru bersih. Ini justru yang harus kita waspadai ketika awan tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu kemudian di saat-saat tertentu datanglah mendung tebal sampai berasa gelap. Dan kalau saya melihat di sini ada beberapa kali ramalan dari BMKG ya kalau nggak mau disebut atau istilahkan ramalan BMKG ya perakiraan cuaca. Ya. Perakiraan cuaca dari BMKG
dari beberapa hari ini, beberapa hari sebelum Lebaran, kira-kira 1-2 hari sebelum Lebaran hingga setelah Lebaran, yang akan terjadi cuaca ekstrim mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat disertai dengan angin dan badai halilintar, ternyata hanya terjadi, mungkin hanya sebagian kecil saja yang terjadi. Daerah-daerah yang disebutkan memiliki potensi besar ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata tidak terjadi seperti yang diperkirakan sebelumnya. Ini bukan berarti BMKG itu salah meramal atau salah memprediksi atau salah mengkalkulasi sehingga bisa menyimpulkan perakiraan cuaca. Bukan itu, ini bukan kesalahan BMKG kalau menurut saya. Tapi ini ada faktor lain, yaitu ada cuaca ini ada gangguan dari faktor yang lain, yaitu adanya induksi tektonik. Karena kalau saya melihat melalui ilmu Titan Jawa, ketika akan terjadi gempa bumi, maka induksi tektonik itu akan mengganggu proses terjadinya awan hujan. Otomatis ketika mendekati hari H terjadinya gempa bumi besar, itu walaupun diprediksi akan turun hujan lebat atau akan terjadi cuaca buruk dari hidrometeorologi, ternyata itu semua tidak terjadi. Karena apa? Ya, proses pembentukan awan hujan itu diganggu oleh adanya induksi tektonik yang belum rilis. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini kok sepertinya agak meleset ya prediksi BMKG. Ya sebenarnya bukan meleset. Kalau saya melihat sih prediksi BMKG, perakiraan BMKG ini tepat. Cuman ini karena ada faktor yang lain, karena kan terjadinya proses pembentukan awan hujan dan ya gejolak alam, fenomena alam itu kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi parameternya sangat kompleks. Belum lagi panas yang kita rasakan saat ini juga ada andil panas dari gunung api. Nah, gunung api yang ada di paling dekat dengan kita itu gunung api apa? Tentu saja bagi panjenengan yang tinggal di Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa, gunung apinya beda-beda. Kalau saya tinggal di Jogja, ya gunung apinya Gunung Merapi. Nah, ini saya melihat ada semacam hawa atau uap yang dipancarkan oleh bara api. Artinya ya ini hawa panas ini merupakan indikasi adanya aktivitas vulkanik. Jadi ada dua aktivitas hawa panas. Satu hawa panas induksi tektonik, yang satu lagi hawa panas gunung api. Di Indonesia itu ada 121. Panjenengan tinggal di kawasan mana, wilayah mana, kalau merasakan hawa panas, seolah-olah Anda seperti berdiri di dekat kobaran api, seperti kepanggang ya. Memang bisa mengeluarkan keringat, panasnya itu bisa mengeluarkan keringat. Ini beda kalau panas akan terjadi gempa bumi, sekalipun terasa panas menyengat seperti disayat-sayat di permukaan kulit, atau gatal seperti kena debu gabah ya, atau pedes perih seperti kena air cabai, tetapi panas itu tidak menimbulkan keringat. Ini bedanya. Beda kalau panas mau hujan lebat. Kan seringkali sebelum terjadi hujan lebat, setengah jam sebelum terjadi hujan lebat itu muncul hawa panas. Tapi hawa panas sebelum hujan itu biasanya mengakibatkan badan kita itu bercucuran keringat. Ini bedanya. Jadi sama-sama hawa panas sebagai penanda akan terjadi fenomena alam, tetapi hawa panas ini punya karakter yang berbeda. Hawa panas mau terjadi gempa bumi, perih, gatal, terasa di tangan, di lengan, di telinga, di wajah, dan rasa gatalnya tuh bener-bener kita seperti pengen menggaruk atau perih, jadi kayak kemeranyas kalau orang Jawa bilang, seperti perih kayak bekas sayatan-sayatan. Terus kadang terasa panasnya kayak ditempel kena air cabai. Itu seperti itu, penanda bahwa ini hawa panas karena ada induksi tektonik atau bibit gempa bumi yang belum rilis. Nah, kalau hawa panas dari aktivitas vulkanik gunung api, itu panasnya seolah-olah kita itu seperti berada jadi seolah-olah di depan kita itu ada api yang berkobar dan bisa menerpa wajah. Itu terasa panasnya itu panas api. Jelas beda ya, panasnya panas api itu beda. Karena bisa juga menimbulkan keringat, tetapi lebih ke apa ya, kalau orang Jawa bilang itu semromong, jadi kayak pengap. Nah, ini jadi hawa panas dan juga rasanya pengap banget.
Ini biasanya menjadi pertanda aktivitas gunung api itu meningkat. Nah, kalau Anda suatu saat merasakan hawa panas, ngelekep, ya seperti dimasukkan ke dalam toples ya, seolah-olah seperti itu, dan menimbulkan keringat yang sampai kadang bercucuran, itu bisa mengindikasikan akan terjadi hujan lebat. Ya, jadi kalau istilah Jawa itu menjadi simpel. Kalau panas mau gempa bumi, akan terjadi gempa bumi, itu panasnya kemeranyas. Kalau panas menjadi penanda aktivitas vulkanik gunung api, rasanya itu panas semromong. Dan kalau panas mau hujan itu panasnya panas ngelekep, kemeranyas, semromong, ngelekep. Udah selesai. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan, bagi Anda yang merasa wong kutro, yang kadang sok memandang miring istilah-istilah desa seperti ini, ya Anda akan kesulitan sendiri. Karena harus menjelaskan kemeranyas itu apa sampai satu lembar halaman baru bisa terdefinisikan. Semromong itu apa, ya 2 lembar. Ngelekep itu kayak apa, ya sampai 2 lembar. Tapi kalau bagi istilah Jawa yang dipahami oleh orang Jawa kan simpel. Oh, ini panasnya kemeranyas, hati-hati. Karena potensi gempa bumi cukup besar kemungkinan terjadi. Ini panasnya semromong. Wah, waspadai bagi warga masyarakat yang tinggal di dekat gunung api. Wah, ini panasnya ngelekep. Nggak usah panik, nggak usah ribut, karena sebentar lagi akan turun hujan lebat. Setelah turun hujan nanti akan membawa hawa yang sejuk dan dingin. Kan begitu cara menyikapi fenomena alam ini. Ya, jadi dari sini panjenengan sudah mendapatkan sekaligus 3 ilmu untuk mengenali fenomena alam yang akan terjadi. Sekarang kita bicara soal gempa bumi yang tadi sudah saya sampaikan, mulai muncul gejolak di mana-mana gempa bumi di wilayah timur 6,1, 6,2, menyusul sebelah timur Papua New Guinea yang 7,2, dan sebelumnya diawali di Myanmar 8,7, kemudian di Bangkok 6, dan pada hari ini tanggal 4 April tadi jam setengah 2 siang itu terjadi gempa 5 skala Richter. Kebetulan saya di Bukit Menureh, jadi saya merasakan betul goncangannya. Ternyata sedulur-sedulur yang tinggal di bawah, di Jogja, di Bantul, di Kulon Progo itu tidak merasakan. Ini gempa, ini gempa. Ini gempa. Yang takut sudah pada lari. Yang lari sudah pada takut. Kita udah biasa kok gempa. Padahal saya di atas tuh terasa goncangannya cukup kuat ya. Ternyata yang di bawah enggak. Mungkin di situ memang pegunungan Menoreh itu ada jalur sesarnya, sehingga akan lebih terasa goncangan itu, walaupun pusat gempa itu episentrumnya ada di selatan Cilacap, tetapi sangat terasa sampai di Jogja, terutama yang sedang berada di gunung. Nah, ini kalau saya mensinyalir dari keadaan hawa panas ini akan ada ya. Mungkin ini kalau saya mudah-mudahan nggak terjadi, tetapi saya mengindikasikan bahwa potensi untuk terjadi gempa yang cukup besar, mungkin di atas 5. Kok di atas 5 ya, mungkin sudah biasa kalau di atas 5. Ya sekarang di atas 6 lah. Kalau di atas 7 saya nggak berani. Mudah-mudahan enggak lah, karena kasihan ya. Tapi kalau ini ya udah saya katakan aja di atas 6 skala Richter. Ini sepertinya kita itu sedang mendekati ke arah sana. Entah terjadinya di mana, tetapi menurut penglihatan saya, apa yang bisa saya rasakan dari ilmu titen dan lain-lain, itu ya mungkin lebih condong terjadi di wilayah barat dari Yogyakarta. Jadi arahnya itu ke barat. Baratnya Jogja itu mana? Ya luas, dari Purworejo, ya Jawa Tengah sebelah sana, kemudian sampai ke Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, itu kan sebelah baratnya Jogja. Ya wilayah-wilayah itulah Indonesia bagian barat, tetapi kalau dari Jogja masih sebelah baratnya. Karena gempa ini juga kadang seperti pendulum, mengayun ya. Kalau sebelah timur sudah meletus, kemudian ke barat, atau mampir ke tengah dulu. Biasanya tengah mampir dulu, nggak begitu besar, tapi nanti pendulum setelah sampai di ujung pendulum yang
sebelah barat nanti juga akan besar. Nah, kalau sekarang kita lihat peta, saya bukan orang geologi ya, tapi kan saya juga banyak belajar tentang ilmu titan dan ilmu peta bumi. Kalau saya melihat bahwa di situ titik-titik gempa itu memang ada di sekitar cincin api. Cincin api itu kan ya meliputi dari sampai Myanmar, kemudian Thailand, Bangkok, sekitar Malaysia juga sampai ke Sumatera, Pulau Jawa, ke timur sampai ke NTB, NTT, terus menyentuh ke Papua dan ke Samudra Pasifik. Ini kan merupakan wilayah lempeng besar atau megatrust. Ini wilayah lempeng benua yang disebut sebagai lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia atau lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia. Jadi Indonesia itu atau cincin api ini berada di antara 3 megatrust, yaitu megatrust Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Nah, ketika terjadi gempa di Filipina, di Jepang, kemudian di Myanmar, di Bangkok, ya ini kalau saya melihat ini ada aktivitas yang memang cukup intens yang terjadi di lempeng atau megatrust Pasifik dan Eurasia. Nah, ini jelas ini yang bergerak itu kalau skala perputaran terjadinya gempa secara sporadis yang besar-besar di atas 6. Ini jelas ini garis-garis cincin api yang melingkari megatrust Eurasia dan megatrust Pasifik. Namun bukan berarti megatrust Indo-Australia ini juga tenang, enggak. Karena satu megatrust bergerak, maka ini akan mempengaruhi megatrust yang lain. Karena ini kan posisi ini saling berhubungan. Maka satu bergerak, semua akan bergerak. Itu yang terjadi. Maka pergerakan itu tentu akan terjadi secara beruntun. Setelah Pasifik, kemudian Eurasia, kemudian Indo-Australia. Jadi itu merupakan ya fenomena alam yang biasa ya kalau kita mempelajari secara ilmiah. Itu kan fenomena alam yang terjadi secara wajar-wajar, memang biasa mesti seperti itu. Karena memang bumi ini setiap periode tertentu harus menata lapisan-lapisannya supaya apa? Supaya nanti lapisan itu menjadi kenceng kembali, menjadi kuat kembali. Jadi kalau sudah ditata lagi nanti akan menjadi rapat lagi, menjadi kuat, dan nanti periode seperti itu periode yang relatif tenang dari gempa bumi. Maka ketika sudah datang siklusnya untuk terjadi pembenahan, siklusnya alam semesta melakukan kalibrasi, semesta melakukan mengembalikan pola-pola tata keseimbangan alam, maka ya siklus gempa itu juga akan muncul kembali, siklus gunung meletus muncul kembali, termasuk siklus wabah dan lain-lain. Nah, itu yang kita lihat seperti itu. Dan seperti yang tadi disinggung juga oleh Sinuwun HB2 atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, Bapak, saya sempat bertanya karena saya itu punya unek-unek, kok ada, saya melihat potensi gempa yang cukup besar ini, kira-kira benar gak gitu ya perasaan saya ini. Ternyata itu dibenarkan oleh Sinuwun Hamengkubuwono kedua atau Sri Sultan HB2 yang tadi sore rawuh dan kami sempat ngobrol agak panjang. Beliau juga ngendiko ini memang mau terjadi gempa besar, tapi ya mudah-mudahan tidak di sekitar Jogja, karena Jogja ini sudah kebagian kan dulu, masa mau kebagian lagi. Aceh juga sudah kebagian. Ya dimanapun nanti terjadi, tentunya kita berharap tidak terjadi korban jiwa, tidak terjadi korban harta. Ya katakanlah kejadiannya di tengah laut dan tidak menimbulkan tsunami. Ini kan harapan yang positif ya. Tapi kalau seandainya nanti terjadi di daratan atau di lautan ya monggo saja, karena memang alam semesta itu seperti itu pola-polanya. Maka kalau saya himbau kepada masyarakat, jangan menganggap hal seperti ini sebagai upaya menakut-nakuti atau bikin cemas. Jangan, bergurulah kepada pemerintah dan warga Jepang. Warga Jepang itu sudah mengkalkulasi potensi bencana yang timbul dari gempa megatrust yang bisa muncul sangat dahsyat. Itu sampai resikonya itu bisa menewaskan 300.000 jiwa.
bahkan bisa merugikan negara itu 2.500 triliun lebih. Itu kan analisa yang luar biasa, dan itu mereka masyarakat di sana tidak ada yang ngomong bahwa wah pemerintah jangan bikin cemas, jangan nakut-nakuti. Enggak, warga masyarakat di sana itu sudah cukup bijak dan cerdas. Melihat seperti itu sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam rangka melindungi warganya dari segala macam risiko bencana alam yang mungkin terjadi. Itulah yang dinamakan mitigasi bencana. Kan lebih baik kita ini waspada. Jangan malah kita selalu senang mendengarkan orang menghibur, wah nggak akan terjadi gempa, nggak akan terjadi tsunami, nggak akan terjadi banjir. Semua kalau berdoa kepada Tuhan pasti nanti semua nggak terjadi. Itu kan sebenarnya kan seperti kalimat menghibur. Yang ada ya nanti masyarakat lengah. Kalau masyarakat lengah ketika benar-benar terjadi, ya akhirnya apa? Ya punah. Maka jangan sampai lengah. Ini kan sebuah peringatan dari pemerintah secara resmi juga menghimbau, mengingatkan bahwa kita ini hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana alam. Bencana alamnya banyak, dari gunung meletus, bencana hidrometeorologi, sampai bencana gempa bumi. Ini yang harus kita sadari supaya kita menjadi orang yang lebih bijak tinggal di suatu daerah. Kalau kita mengenali potensi-potensi bencana di tempat di mana kita tinggal, ya kita menjadi orang yang lebih bijak, dan jika terjadi bencana alam, kita bisa mengantisipasi. Itu kan yang diharapkan pemerintah, termasuk seperti ini edukasi kepada masyarakat. Edukasi terhadap kerawanan bencana ini juga menjadi salah satu bagian dari mitigasi bencana, upaya mitigasi bencana. Bahkan Ibu Dwi Korita itu sebagai Kepala BMKG itu juga sudah menghimbau kita ini harus bahu-membahu kerjasama antara BMKG dengan warga masyarakat. Warga masyarakat jangan kagetan, jangan gumunan. Warga masyarakat diharapkan juga seperti yang saya harapkan, menggunakan ngelmu titen itu sebagai sarana kearifan lokal atau local wisdom untuk memitigasi bencana. Sehingga kalau ini digabung antara ilmu tradisional, ilmu titen dengan perakiraan dan analisa dari BMKG, ini kan jauh lebih canggih dibanding Jepang sendiri. Tapi ya itu tadi, warga masyarakat nggak usah lebay, jadi nggak usah dikit-dikit ngomong wah itu menakut-nakuti, bikin cemas. Ya lebih baik Anda takut tetapi nanti selamat, daripada Anda lengah, terhibur, senang, tapi nanti tamat. Ya, pilih yang mana. Dan ada satu lagi yang disampaikan oleh para leluhur, tidak hanya satu leluhur, diantaranya adalah leluhur agung Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Beliau juga ngendika, beliau menyampaikan bahwa seharusnya tahun 2024 itu sudah terjadi gempa dan tsunami besar di pesisir selatan Jawa. Kenapa tidak terjadi? Ya karena para leluhur ini melakukan mitigasi bencana, berupaya untuk meminimalisir risiko, bahkan berusaha untuk melakukan penggembosan atau bocor halus, sehingga intensitasnya tinggi sekali, terjadi gempa-gempa skala kecil. Itu merupakan salah satu upaya dan karya leluhur untuk mengurangi risiko bencana. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo terhadap Gunung Merapi. Bayangkan, dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2025, 7 tahun Merapi itu aktif sekali. Aktivitas vulkanik Merapi itu di atas normal 7 tahun. Padahal siklus Merapi meletus itu kan 4 tahun, 5 tahun. Kalau sampai 5 tahun tidak meletus, nanti begitu meletus besar. Tapi ini 7 tahun. Kenapa? Tiap hari selalu meletus, tapi letusannya kecil-kecil. Ya, itu bukan hal kebetulan, tetapi ada peran dari leluhur, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Memang sengaja seringkali melubangi kawah Merapi itu supaya ambrol sedikit-sedikit, supaya ndeledek lava pijarnya, material vulkaniknya supaya ambrol mboko sidik dikit demi sedikit, itu akan jauh lebih aman. Karena kalau nggak dicicil dikit demi sedikit, Gunung Merapi itu kalau meletus besar itu bisa menghabiskan Pulau Jawa. Itu nggak main-main. Makanya upaya dan peran leluhur inilah sangat-sangat berguna untuk melindungi seluruh makhluk hidup yang tinggal di Pulau Jawa di sekitar Merapi.
Ya kalau bagi panjenengan yang nggak percaya leluhur ya kebangetan. Leluhur sudah memberi welas asih, melindungi, memberi perhatian yang baik. Anda sendiri nggak percaya, malah menganggapnya kayak gini nih musyrik atau menganggapnya setan. Nah, itu kan keterlaluan sekali. Nanti kalau ada bencana alam ya terserah orang-orang seperti itu ya, kalau jadi tumbal wangun lah ya sedulur. Jadi ini yang kita bahas tadi, mulai dari gempa bumi, potensi gempa bumi, potensi gunung meletus, dan kemudian juga keadaan resesi global yang sudah berada di depan mata. Ya semoga kita nanti semua menjadi orang-orang yang beruntung, maka rapatkan barisan untuk lebih dekat ke leluhur supaya apa? Supaya nanti saat tiba-tiba nemu bejo, selalu beruntung dalam situasi kondisi apapun. Tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Makanya saya sering banget menyampaikan doa kepada sedulur pemirsa YouTube Surya KKS khususnya, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Masih ditambah lagi, mugi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Itulah doa yang kami sampaikan, kami mohonkan kepada Sang Hyang Jagatnata, kepada kita semua, kepada para pemirsa YouTube Surya KKS dimanapun Anda berada. Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti itu ya artinya segala macam angkara murka itu akan lebur, akan sirna oleh kekuatan welas asih atau kasih sayang. Tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya itu selalu kaki kita ini dalam setiap langkah ini selalu terantuk bukan oleh batu tetapi oleh keberuntungan dan kemuliaan. Itulah tata cara doa orang Jawa, itu simpel, padat, dan akurat. Wilujeng rahayu kang tinemu, jadi keselamatan, kesejahteraan yang selalu kita temukan. Bondolan bejo kang teka, harta, kemakmuran, dan keberuntungan yang datang, yang selalu datang. Ini kan luar biasa, ini doa sapu jagat. Maka setiap saat kita sampaikan kepada para sedulur-sedulur, ya harapan saya ini tidak hanya kami rasakan saja, tetapi sedulur semua juga ikut merasakan. Pembahasan ini saya cukupkan di sini dan kembali ke dawuh dari Ki Ageng Pemanahan supaya memasang ketupat tridatu ditambah dengan garam. Jadi keempat bahan ini: 1 beras putih, 2 garam, 3 beras hitam, 4 beras merah. Ini beras ya, bukan ketan ya. Beras. Kalau panjenengan kesulitan mencari beras hitam, beli saja online. Di online shop banyak. Jangan ketan, ya nggak boleh kalau ketan. Perintahnya itu beras. Ini untuk apa? Menjaga keselamatan kita. Ya. Ini sebagai sarana, ini sebagai simbol. Ini nih bahasa. Ini seperti sinyal SOS yang kita nyalakan dengan tujuan tertentu. Ya. Kekuatannya di mana? Apakah di beras ini? Ya mungkin ada, tetapi sedikit. Tetapi kekuatan di balik ini yang besar. Karena beras ini adalah bahasa. Ini adalah password. Ini adalah pesan. Pesan kepada semesta, pesan kepada para leluhur agung, pesan kepada para kadewatan kawidodaren, dan pesan kepada roh jagat agung. Itu yang menjadi kekuatan sesungguhnya di balik keempat bahan ini. Daripada tiap hari ngomyang ngoceh ndonga panjang lebar, mending pakai simbol seperti ini. Ini sudah kita pahami manjing ajur-ajur dalam pikiran, dalam hati, dalam rasa, sehingga apa? Tidak perlu diucapkan setiap detik. Ini sudah akan menjadi pesan yang berlangsung setiap detik sepanjang waktu. Ya sedulur-sedulur, monggo itu nanti dilaksanakan perintah Ki Ageng Pemanahan agar supaya wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung dumadi, jaya-jaya wijayanti. Artinya kita bisa melewati segala macam mara bahaya, segala macam risiko kehidupan, jaya-jaya wijayanti. Kita keluar menjadi pemenang, kita keluar menjadi orang yang sukses melewati segala macam rintangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan ini. Kita lolos dari mara bahaya. Akhirnya apa?
tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya. Ini pesan, ini simple, maka laksanakan dan rasakan efeknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan nanti dalam pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang banyaknya fenomena alam yang muncul dan sulit dijelaskan. Maka saya akan berusaha untuk menjelaskan semua itu. Maka tetap stay tune di Surya KKS. Silahkan tunggu video berikutnya. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti, rahayu saking titah dumadi, jaya jaya Wijayanti.